Wewenang Kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000, kepolisian memiliki beberapa tugas penting. Di antaranya yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan tentang TNI, Tentara Nasional Indonesia. Tentu saja kita sudah tahu bahwa apa itu TNI. TNI sangat identik dengan loreng-loreng. Baik, saya akan menjelaskan tugas pokok TNI, yaitu adalah yang pertama, menegakkan kedaulatan negara. Yang kedua, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa. Dan yang keempat, mengadakan operasi militer selain perang. Yang kelima, ikut serta aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil daya guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK adalah bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. KPK menjalankan 4 misi dalam mewujudkan visinya. Yang pertama, mencegah terjadinya korupsi dengan perbaikan sistem. Yang kedua, mencegah terjadinya korupsi dengan cara pendidikan. Yang ketiga, melakukan pemberantasan korupsi dengan cara penindakan. Serta yang keempat, menjaga akuntabilitas dan profesionalitas kelembagaan. Jaksa adalah pegawai pemerintah di dalam bidang hukum yang bertugas untuk menyampaikan dakwaan atau tuduhan kepada pelaku yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Dan menurut ketetapan nomor 16 tahun 2004, jaksa memiliki beberapa peran. Di antaranya yang pertama, untuk melakukan tuntutan, dan yang kedua, untuk melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan kepada beberapa putusan pidana bersyarat serta pembebasan bersyarat. Dan yang keempat, untuk melakukan penyidikan kepada beberapa kasus pidana. Yang terakhir, melengkapi berkas perkara tertentu sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dikoordinasi langsung oleh pengacara, yang bisa kita dengar dengan istilah advokat, bukan advokat yang ini tapi yang ini. Ada juga istilah konsultan hukum, yang berarti seseorang yang melakukan dan memberikan nasihat dan pembelaan mewakili klien dengan menyelesaikan suatu kasus hukum. Wewenang advokat yang pertama, bebas menyalurkan pendapat, pernyataan yang dalam membela perkara. Yang kedua, bebas dalam menjalankan profesi untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.